Assalamualaikum sahabat mahasiswa. Bertemu kembali kita pada video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang akan kita bahas pada kali ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, kasus yang akan kita bahas masih sama, kasus calon muslimah. Kalau pada kasus sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal umum dan input ke atau posting ke buku besar, maka kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah transaksi dari salon muslimah selama 1 bulan. Jadi dari mulai tanggal 1 Agustus itu adalah transaksi pendirian usaha salonnya sampai tanggal 31 Agustus. Nah, dari perintah salon ini, di soal ini kita diminta untuk yang pertama mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, mencatat transaksi ke jurnal umum sudah kita lakukan di video sebelumnya. Kemudian posting ke buku besar juga sudah. Kemudian siapkan neraca saldo juga sudah. Selanjutnya kita akan membuatkan penyesuaian-penyesuaian ke dalam neraca lajur atau kertas kerja. Nah, penyesuaian ini dilakukan terhadap akun-akun tertentu. Yang pertama, yaitu adalah biaya dibayar di muka. Misalkan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nanti, pada saat akhir periode laporan, kita harus mengakui berapa dari biaya tersebut yang sudah diakui sebagai beban. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, kita adjustment atau kita sesuaikan terhadap berapa yang sudah menjadi pendapatan jasa. Kalau sebelumnya masih dalam kelompok kewajiban, di mana pendapatan itu masih berupa liabilitas, maka pada saat membuat penyesuaian, kita akan menilai atau menghitung berapa yang sudah menjadi pendapatan jasa. Jadi berapa dari pekerjaan tersebut yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, yang dilakukan penyesuaian adalah pendapatan yang masih akan diterima. Artinya, dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan, berapa yang belum kita tagihkan, yang belum kita invoice-kan, kita catat, ya. Nah, itu yang akan di adjustment. Kemudian selanjutnya itu adalah beban yang masih harus dibayar, ya. Jadi, di antara beban itu atau berapa dari beban-beban yang masih harus kita bayarkan, yang harusnya mungkin dibayarkannya nanti di periode berikutnya, ya. Jadi tapi dia sudah dilakukan kegiatannya itu sampai akhir periode, sehingga dia akan menimbulkan beban yang masih harus dibayarkan di akhir periode. Kemudian terakhir yaitu adalah tentang penyusutan, ya. Jadi ada 5 akun yang akan dilakukan penyusutan. Nah, pembahasan detail lebih jelasnya tentang akun-akun yang akan dilakukan penyesuaian atau adjustment-nya itu nanti akan ada di video tentang teorinya. Nah, sekarang kita langsung ke kasus soal salon muslimah. Nah, dari transaksi salon muslimah kemarin, terakhir kita membuatkan adalah kertas kerjanya, neraca saldo yang belum disesuaikan. Dari neraca saldo, kita balik lagi ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, transaksinya adalah pendapatan jasa diterima di muka belum diperoleh pada tanggal 31 Agustus sebesar 2 juta. Belum diperoleh, artinya ini masih jadi saldo pendapatan jasa per tanggal 3. Saldo pendapatan jasa diterima di muka per tanggal 31 Agustus. Jadi saldonya setelah penyesuaian adalah 2 juta. Artinya kita akan menghitung berapa total pendapatan jasa dia sebelumnya dan berapa yang sudah menjadi pendapatan jasa. Artinya pekerjaannya sudah dilakukan. Ketika pekerjaannya sudah dilakukan, maka dia boleh mengakui sebagai pendapatan jasa. Lihat ke kasus soalnya, di mana di sini di tanggal 15 Agustus diterima uang mukaris pengantin Nona Sela sebesar 1.500.000 yang akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus dan Nona Seli sebesar 2 juta yang akan menikah tanggal 5 September. Artinya, jasa rias yang sudah dilakukan itu adalah atas Nona Sela. Untuk Nona Seli itu belum dilakukan. Nah, inilah yang disesuaikan di akhir periode. Artinya, untuk Nona Seli masih tetap di saldonya akun
pendapatan jasa diterima di muka. Sedangkan yang 1.500.000 tagihan atas nama Sela, uang muka ini sudah diakui sebagai pendapatan jasa. Ya, jadi sudah diakui sebagai pendapatan jasa atas rias pengantin nama Sela. Nah, jadi jurnal penyesuaian untuk kasus ini, maka pendapatan jasa diterima di muka jadi berkurang, ya. Pendapatan jasa diterima di mukanya jadi berkurang karena dia sudah berubah menjadi pendapatan jasa. Pendapatan jasa diterima di muka sebelumnya itu saldonya adalah di sisi kredit. Oke. Kita akan lihat bagaimana jurnal sebelumnya di jurnal umum pendapatan jasa diterima di muka saldonya sebelumnya adalah di sisi kredit. Ya, saldo normal untuk pendapatan jasa diterima di muka itu adalah di kredit. Ketika dia berkurang karena dia sudah berubah menjadi pendapatan jasa, maka dia akan berpindah ke sisi debit. Ya, sisi kreditnya akan bertambah adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa saldo normalnya ada di kredit, ketika dia bertambah maka dia akan ada di sisi kredit. Tapi untuk tanggal 31 Agustus yang pertama, di adjustment jurnalnya di sini adalah pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Ini 203 tadi kodenya, di sini 401 pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa nilainya berarti sebesar 1.500.000. Jadi bukan nilai yang 2 juta di kasus soalnya itu ya, 1.500.000. Karena yang kita catat sebagai pendapatan jasanya itu adalah yang sudah dilakukan. Kalau pada kita balik lagi ke soal di sini, dinyatakan pendapatan jasa diterima di muka belum diperoleh, artinya belum dikerjakan ya. Jadi belum dikerjakan sebesar 2 juta. Mana yang belum dikerjakan yaitu adalah untuk jasa rias nona Seli. Ya. Nah, kita balik lagi ke jurnalnya. Jadi di sini pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Pindahkan lagi di sini ya. Ada pendapatan jasa diterima di muka. Kita pindahkan ke akun. Kita masukkan lagi ke buku besarnya. Pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka. Oke. Ini tanggal 31 Agustus. Keterangannya kita tulisnya adjustment aja. Adjustment. Kemudian di sini jurnal penyesuaian. Berarti dia ada di sisi debit karena dia berkurang ya, 1.500.000. Sehingga saldonya sekarang itu adalah sebesar 2 juta. Nah, yang 2 juta itu yang mana? Yang tagihan atau yang jasa rias uang muka nona Seli. Nah, setelah selesai, ini untuk yang sisi debit. Sekarang sisi kreditnya yaitu adalah pendapatan jasa. Jadi di sini tanggal 31 Agustus kita pindahkan lagi. Di sini adjustment atau AJP, boleh ditulis AJP ya. AJP, jurnal penyesuaian. Ini AJP juga. Kemudian di sininya di sisi pendapatan jasanya jadi bertambah sebesar 1.500.000. Pendapatan jasanya bertambah 1.500.000. Ini juga termasuk sisi kredit ya. Kita perbaiki dulu untuk pendapatan jasa diterima di muka tadi disamakan. Di sini jurnalnya ini ya. Oke, jurnal penyesuaian. Terus selanjutnya setelah kita pindahkan ke pendapatan ke buku besar, selanjutnya dipindahkan ke kertas kerja ya, dipindahkan ke kertas kerja karena dia harus dilakukan satu-satu ya, jadi kita pindahkan ke kertas kerja. Kertas kerjanya tadi di sini sudah saya siapkan. Kertas kerja itu ini adalah terdiri dari neraca saldo yang belum disesuaikan, kemudian penyesuaian ya, ini penyesuaian, kemudian neraca saldo yang sudah disesuaikan, kemudian ada laba rugi, kemudian ada neraca atau laporan posisi keuangan.
Nah, penyesuaian tadi kita pindahkan ke sini. Penyesuaian kita yang pertama tadi adalah pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan. Jadi di sini kita masukkan jurnalnya, di sini adalah pendapatan jasa diterima di mukanya, itu berarti di sisi kredit, di sisi debit sebesar 1.500.000, ya, 1.500.000, kemudian pendapatan jasanya di sisi kredit sebesar 1.500.000. Ya, jadi ini selesai jurnalnya. Selesai jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya kita lanjut ke kasus soal yang kedua. Ya, penyesuaian yang kedua. Sewa ruko yang sudah menjadi beban itu sebesar 1 juta. Ya, sebelumnya di mana transaksi sebelumnya dia membayar sewa ruko 12 juta untuk 1 tahun, efektif 1 Agustus. Artinya ruko yang dia bayarkan 12 juta ini adalah untuk 1 tahun. Nah, kita membuat laporan keuangan untuk periode bulanan. Artinya kita akan mencatat mana yang menjadi beban sewa untuk bulan Agustus. Ya, karena sewanya di sini 12 juta, maka untuk 1 bulannya berarti kita hitung 1/12, 12-nya 12 bulan dikali 12 juta. Sehingga sewa ruko untuk 1 bulan itu sebesar 1 juta. Makanya di sini dapat angka 1 juta itu didapatkan caranya itu adalah sewa 1 tahun dibagi 12. Itulah yang menjadi sewa bulanannya. Sekarang kita pindahkan ke jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal penyesuaiannya di sini kita buatkan lagi jurnal penyesuaiannya, yaitu di sini di tanggal 31 juga beban sewa karena dia sudah terpakai ya, sehingga dia masuk ke beban, kemudian sewa dibayar di muka. Kemudian sewa dibayar di muka tadi akunnya 104, beban sewa ini 504 104 ya. Beban sewanya berarti di sini 1 juta, dan sewa dibayar di mukanya 1 juta. Masukkan dulu ke akun beban sewa. Beban gaji, beban sewa. Beban sewa tanggal 31 AJP atau penyesuaian boleh, di sini AJP. Kemudian di sini beban sewa dan saldonya sama dengan 1 juta. Oke, selanjutnya kita pindah ke sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sisi kredit. Ini tanggal 31 ya, AJP. Oke. Kemudian di sininya 1 juta sisi kredit. Sehingga saldonya di sini adalah saldo awal ditambah debit ya, karena dia sama debit ya dikurang kredit. Kalau untuk posisi debit di saldo awal, posisi normalnya di debit, begitu cara rumus menghitung saldo ya. Saldo awal tambah debit kurang kredit. Oke, sehingga di sini saldo sewa dibayar di mukanya tersisa hanya 11 juta. Karena yang 1 jutanya itu sudah terpakai, sehingga dia sudah menjadi beban. Nah, selanjutnya kita pindahkan lagi ke worksheet. Di sini adalah beban sewa sebesar 1 juta tadi. Sewa pada sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Jadi, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penyesuaian berikutnya. Penyesuaian berikutnya itu adalah perlengkapan yang masih ada di tangan sebesar 1.500.000. Artinya yang sudah terpakai. Ya, perlengkapan yang ada di tangan itu adalah beban yang tersisa. Sedangkan yang kita jurnal perlu buatkan penyesuaian itu adalah yang sudah menjadi beban. Artinya yang sudah terpakai.
ya. Jadi beban perlengkapannya untuk periode bulan ini itu berapa? Berarti kita lihat dulu ketika di jurnal umum tadi atau di saldonya jurnal, di saldo jurnal di buku besarnya, perlengkapannya itu nilainya itu adalah 7.500.000 ya. Yang tersisa adalah sebesar 1.500.000. Artinya nanti saldonya itu adalah 1.500.000 ya. Saldo yang ada di sini nilainya itu adalah 1.500.000 karena ada di tangan 1.500.000. Berarti yang menjadi bebannya berapa? Yang menjadi bebannya itu adalah selisihnya, berarti sebesar 6 juta ya. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Di sini adalah beban perlengkapan pada perlengkapan ya, pada perlengkapan. Nah, beban perlengkapan karena perlengkapannya nilainya jadi berkurang ya. Beban perlengkapan itu nomor akunnya kita lihat di chart of account-nya, nomor akunnya untuk beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu 502 ya. Beban perlengkapan 502. 502 sedangkan perlengkapan sendiri itu ada di 103. Nah, tadi selisihnya dia masih ada sisa 1.500.000. Tadi dia beli sebanyak 7.500.000. Artinya yang terpakai adalah 6 juta kan? Masukkan di sini 6 juta. Oke. Jadi di sini 6 juta. Nah, di sini ada 6 juta. Kita buktikan. Masukkan ke buku besarnya. Ini tanggal 31 Agustus, beban perlengkapan kantor 31, ini AJP, kemudian ini sebesar 6 juta ya, beban perlengkapan 6 juta, saldonya berarti juga sama 6 juta. Saldo normalnya ada di debit ya. Oke, kemudian perlengkapannya berkurang sebesar 6 juta. Perlengkapan kantor tanggal 31 ini boleh ditulis AJP atau penyesuaian ya. Di sini AJP. Kemudian berkurang, berarti perlengkapan kan saldo normalnya di debit, ketika dia berkurang maka dia ada di kredit ya. Sehingga di sini di kredit sebesar 6 juta. Sehingga saldonya di sini adalah saldo awal di debit ditambah dengan debit, kemudian dikurangi dengan kredit. Sehingga tersisa 1.500.000. Jadi maksud perlengkapan yang ada di tangan sebesar 1.500.000 itu adalah nilai saldonya sebesar 1.500.000. Nah, berapa yang terpakai berarti itu adalah selisihnya 7.500.000 dikurangi 1.500.000. Ya. Kita masukkan lagi ke buku besarnya, ke worksheetnya ya. Kita pindahkan ke worksheetnya. Ini kita akan tulis di debitnya adalah beban perlengkapan ya, beban perlengkapan sebesar 6 juta. Oke, kemudian perlengkapan kantornya berkurang sebesar 6 juta ya. Nah, oke, selesai untuk perlengkapan. Selanjutnya kita pindah lagi ke adjustment selanjutnya adalah gaji pegawai yang belum dibayar sebesar 500.000. Jadi sebelumnya tanggal 25 Agustus dia membayar gaji karyawan sebesar 6.200.000 ya. Dia bayar gaji karyawan 25 Agustus. Tuh. Artinya karyawannya itu bekerja dari periode Agustus sampai sebelum dia membayar gaji ya. Nah, artinya dari 25 Agustus, dari 26 Agustus sampai 31 Agustus, berarti kan karyawannya belum dibayar gajinya. Karena kan gajian periode berikutnya adalah 25 September. Nah, sementara kan karyawannya sudah bekerja dari tanggal 26 Agustus sampai 31 Agustus. Ya, karena belum dibayarkan, maka muncullah adjustment berupa utang gaji. Ya, nah karyawannya sudah bekerja belum? Sudah. Karena karyawannya sudah bekerja, artinya sudah terpakai, sudah terlaksana, maka muncul beban gaji. Nah,
Jadi beban gaji di sisi debit karena ada karyawan yang sudah bekerja, ya. Jadi beban gaji di sisi debit, sedangkan di sisi kreditnya muncul utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena karyawannya sudah bekerja tapi belum dibayarkan. Kapan dibayarkannya? Pada saat pembayaran periode gaji berikutnya, 25 September. Sehingga kita jurnal transaksi adjustment untuk gaji tersebut untuk kasus yang nomor D ini adalah beban gaji pada utang gaji, ya. Kita jurnal lagi jurnal penyesuaiannya, yaitu di sini di tanggal 31 masih, ya, beban gaji pada utang gaji, ya. Utang gaji 202, ya. Beban gaji itu kalau tidak salah nomornya adalah 501, ya, di akun ini. Ini 501. Dasarnya berapa tadi? 500.000. Ini 500.000. Ini adalah jurnal untuk beban gaji tadi. Jadi, ada gaji karyawannya yang belum dibayarkan. Ya, bukannya perusahaan ini tidak mau bayar gaji, tapi periode pembayaran gajinya itu adalah periode pembayaran gaji berikutnya, yaitu di tanggal 5 September. Ya, tuh. Jadi kita masukkan, kita pindahkan lagi ke kertas kerjanya, worksheetnya, beban gaji pada utang gaji sebesar 500.000. Masukkan ke beban gaji di debit, ya, 500.000. Kemudian utang gaji sebesar utang gaji, ingat di kredit, ya, 500.000. Ya. Oke. Ini adalah ya jurnal penyesuaian untuk yang keempat. Nah, oke. Selanjutnya, yang transaksi terakhir, penyesuaian terakhir adalah penyusutan peralatan sebesar 7.750.000. Peralatan ini kan masuk ke dalam kelompok aset tetap. Nah, setiap bulannya kan pasti nilainya penyusut karena dia sudah dipakai. Nah, kalau perlengkapan tadi namanya ketika dia terpakai, maka muncul beban perlengkapan. Tapi karena peralatan ini masuk ke dalam aset tetap, bukan beban perlengkapan yang muncul, ya, tapi akumulasi beban penyusutan, ya. Nah, yang di sisi kreditnya bukan peralatan, tapi akumulasi penyusutan peralatan, ya. Nah, akun akumulasi penyusutan peralatan itu adalah akun yang menampung penyusutan dari awal mulai penyusutan sampai periode laporan keuangannya. Jadi, akumulasi penyusutan peralatan itulah yang menjadi akun kontrak untuk peralatan itu sendiri. Jadi kalau misalkan saldo peralatannya itu adalah misalkan 10 juta, kemudian ada akumulasi penyusutannya sebesar 1 juta, berarti nilai buku dari peralatan itu sebenarnya adalah 10 juta dikurang 1 juta. Nah, khusus untuk materi penyusutan itu nanti kita akan bahas di chapter tersendiri. Sekarang kita fokus dulu ke transaksi E, di mana di sini dikatakan penyusutan peralatan sebesar 750.000. Jadi kita nggak fokus dulu ke nilai hitungannya yang dapat 750.000-nya itu berapa, tapi kita fokus ke jurnalnya dulu, ya. Untuk jurnal penyusutan peralatan, jurnalnya itu adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan, ya. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kita langsung saja ke jurnal umumnya, ya. Kita ke jurnal umumnya ini di tanggal 31. Penyusutan. Oke, kita cek lagi ke akun comanya, akumulasi penyusutan itu 106, beban penyusutan 503, ya,
503 lebihnya 106. Oke, kita masukkan ke jurnalnya. Tadi di sini adalah 750. Nah, karena beban ya. Sini 750 ya. Sekarang kita pindahkan ke buku besarnya. Dan penyusutan peralatan ya, nomor 31. Kemudian di sisi ini 750.000 ini P-nya, kemudian saldonya berarti di debit, sisi debit ya. Kemudian di sisi kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan itu juga di kredit sebesar 750. Saldonya ini ada di kredit. Selesai, kita pindahkan ke buku besar. Kita pindahkan lagi ke worksheet-nya. Di sini beban penyusutan peralatan 750.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit 750.000. Nah, oke. Selesai, kita melakukan penyesuaiannya ya. Sudah selesai penyesuaiannya semuanya. Kita jumlahkan dulu semua. Jumlahkan nilainya ini harus sama lagi antara debit dan kredit. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan lagi ya. Oke, karena sudah sama berarti sudah ya. Oke, selanjutnya di kertas kerja ini kita lanjutkan lagi menyelesaikan kertas kerja sini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan ya. Neraca saldo disesuaikan itu adalah nilai-nilai saldo setelah dilakukan penyesuaian. Untuk neraca kas, untuk saldo kas saldonya, cara mengisinya ya, cara mengisinya itu adalah tinggal memindahkan akunnya, kemudian di adjustment atau dilakukan penyesuaian. Jadi kas di sini, akun kas karena dia tidak ada penyesuaian, maka kita langsung memindahkan saldo yang ada di debit di sini kita pindahkan ke saldo neraca saldo penyesuaian. Karena saldo normalnya ada di debit, saldo kas itu ada di debit, maka di sisi neraca saldo disesuaikan, nilainya juga ada di posisi debit. Ya, piutang usaha belum ada, berarti saldonya juga sama, yaitu di debit. Nah, kita copy saja rumus ini. Ya. Oke. Kemudian kecuali untuk yang perlengkapan kantor, saya ajarkan dulu. Perlengkapan kantor di sini ada di sisi debit, di neraca saldo, kemudian di penyesuaiannya ada sisi kredit. Artinya dia akan berbeda. Ya, kita akan isi di posisi normal. Posisi normalnya akan di sini ada di debit. Angka yang nilainya yang besar itu adalah di sisi debit. Maka kita sisi debit sini. Jadi di sini 7.500.000 kita kurangkan dengan sisi kredit. Kenapa dikurang? Karena dia sama, yang satu di posisi debit, yang satu di sisi kredit, sehingga dia harus dikurangkan. Ya, jadi kalau dia berlawanan maka dikurangkan. Tapi kalau debit sama debit maka ditambah. Ya, sehingga saldonya di sini menjadi 1.500.000. Nah, oke. Kemudian di sisi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka juga sama. Ya, yang satu debit, satu kredit. Berarti tinggal kita copy saja rumusnya. Nah, kemudian sebenarnya kita copy saja rumusnya. Untuk yang sisi debit semuanya bisa kita copy rumusnya. Ya. Oke, sekarang sisi kredit. Sisi kredit sebelumnya tidak ada. Ya, akumulasi ini dia adanya di kredit sebelumnya 0. Nah, kemudian di sisi kreditnya ada, berarti kita tambahkan. Selanjutnya di penyesuaian ada di sisi kredit juga, berarti kita tambahkan. Ini 750. Ya. Nah, utang usaha juga. Ya. Nah, kita karena ini sama-sama saldonya ada di sisi kredit, kita copy saja rumusnya ya sampai ke modal. Oke. Ya. Nah, di sini kita lihat
utang usaha, di mana utang usahanya tadinya adalah 5 juta, maka dia tidak ada penyesuaian, maka di neraca saldo yang setelah disesuaikan dia akan tetap menjadi 5 juta. Utang gaji yang tadinya nggak ada menjadi 500.000 karena di penyesuaiannya ada. Pendapatan jasa diterima di muka, nah ini saya. Pendapatan jasa diterima di muka kita ganti rumusnya, karena yang satu sisi debitnya. Di sini harusnya, saya perbaiki rumusnya dari awal. Yang sisi debit, yang sisi kredit itu akan kita rumusnya, akan kita langsung kita saldo awal kredit ditambah saldo akhir kredit harusnya dikurang debit. Seperti ini harusnya, ya. Itu juga ini. Sehingga dia ketika pendapatan jasa diterima di muka nilainya akan sama. Ya, nah ini rumusnya. Jadi sini pendapatan jasa diterima di mukanya sudah langsung 2 juta. Begitu juga ini tadi ya. Oke. Ini kita ganti saja rumusnya. Saya samakan saja rumusnya. Debit ditambah debit, kalau kalian mau pakai Excel ya, dikurang kredit penyesuaian. Jadi angka-angka yang ada di penyesuaian. Ya. Salah, saya salah copy. Kita copy rumus ya, harusnya copy formula ya. Sorry. Oke, copy paste formula. Karena yang kita copy adalah rumusnya. Ya, oke, sana. Kemudian yang sisi ini prive ini ada di debit, berarti kita copy rumusnya ini. Ya, prive itu yang sama sisi debit. Kemudian apa lagi? Sisi debit ini beban, sisi debit saldo normalnya. Ya, oke, sisi kredit kita copy juga untuk pendapatan sama ikhtisar. Ya. Oke, ya yang kita dapatkan. Jadi kita lihat saldonya. Pasnya sekarang 74 juta, kemudian untuk kita akan bahas yang ada penyesuaiannya saja. Yang tadinya 7.500.000, kemudian dikredit sebesar 6 juta, sehingga saldonya sekarang menjadi 1.500.000. Kemudian yang sewa dibayar di muka, saldo yang tersisa adalah 12 juta, peralatan saldonya tetap 34 juta, akumulasi penyesuaian menjadi 7.500.000, kemudian utang usaha tidak ada adjustment, utang gaji ada adjustment, kemudian pendapatan diterima di muka saldonya sekarang menjadi 2 juta. Selanjutnya ya, oke. Nah, saldo-saldo yang ada di sini itu akan muncul di jurnal, akan menjadi saldo yang ada di sini ya. Kita lihat sewa dibayar di muka, saldonya 11 juta. Ini saldonya ini akan ada juga di sini sebesar 11 juta. Nilainya harus sama. Jadi saldo buku besar yang sudah diinput ayat jurnal penyesuaiannya ya, ayat jurnal penyesuaiannya di sini harus sama dengan saldo yang ada di worksheet ini, akun-akun masing-masing akun ini. Nah, setelah sama baru kita jumlahkan ya, kita jumlahkan saldo. Tadi juga sebelumnya dijumlahkan tidak masalah. Jumlahkan apakah saldonya ini akan sama sisi debit dan sisi. Oke, sudah balance ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kertas kerja berikutnya, yaitu mengisi laporan laba rugi. Mengisi laporan laba rugi, kita harus tahu, paham akun-akun apa yang ada di dalam laporan laba rugi. Sebelumnya kita membahas tentang laporan akun, penjelasan tentang akun-akun. Nah, akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu adalah akun pendapatan, ya, akun pendapatan dan akun beban. Artinya kita pindahkan akun pendapatan dan akun bebannya di sini di laporan laba rugi. Pertama, akun pendapatan. Akun pendapatan itu ada di sisi kredit. Berarti kita pindahkan ke sini.
ya. Kemudian akun beban. Akun beban, ini ada beban gaji, ada beban perlengkapan kantor, ada beban penyusutan, ada beban sewa, ya. Oke, kita pindahkan akun pendapatan dan akun beban. Kita jumlahkan nilainya. Nah, kalau untuk jumlah di laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan atau neraca di sini, nah ini nilainya itu justru harus berbeda, ya. Jadi nggak akan sama lagi dari sisi debit dan kreditnya. Nah, selisihnya, berapa selisihnya di sini? Kita akan selisihkan. Jadi di sini selisihnya adalah 29 juta dikurangi dengan 14 juta 500. Oke, ya. Kemudian kita jumlahkan lagi. Nilainya harus sama. Ini berarti 29. Copy saja rumusnya. Oke, kemudian kita pindah selesai untuk laporan laba ruginya. Sehingga di sini nilai saldonya adalah, nah, karena di sini saldo yang pendapatannya lebih besar daripada bebannya, artinya perusahaan ini memperoleh laba. Tapi mari kita buktikan dengan membuatkan neracanya dulu, ya. Nah, kelompok neraca kita pindahkan lagi. Akun-akun yang ada di neraca itu apa saja? Ada kas, kemudian ada piutang, kemudian ada perlengkapan kantor, ada sewa dibayar di muka, kemudian ada peralatan, ya, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit, kemudian ada utang usaha, kemudian ada utang gaji, ada pendapatan diterima di muka, kemudian ada modal, ya. Nah, ada modal juga. Oke, kemudian ada price, ya. Price di sisi debit sebesar 1.500.000, ya. Price di sini 0, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi. Kita jumlahkan lagi saldonya, ya. Oke, di sini kita lihat selisihnya. Berarti di sini yang kecilnya, ya, selisihnya. Nah, kalau selisihnya ini sama, berarti inilah yang menjadi laba dan rugi. Nah, di sini kan sama, ya, nilai angkanya, ya. Sama-sama 14.550. Ini juga 14.550. Nah, di sisi di laba ruginya, saldonya itu ada di sisi debit, kemudian di sisi ini neracanya ada kredit. Nah, kalau dia saling berjauhan seperti ini, seperti ini, yang satu ada di debit, yang satu ada di kredit, yang ini berjauhan, maka perusahaan ini dikatakan sebagai laba. Karena kenapa laba? Karena kan di sini pendapatannya ini lebih besar daripada bebannya dia, ya. Tapi kalau seandainya dia berdekatan, di sini yang satunya ada di sisi ini, kemudian yang di neracanya ada di sisi debit, berarti dia perusahaannya dalam kondisi, ya. Jadi di sini karena dia saldonya ini ada di saldo ininya ada di debit ini, maka dia laba, ya. Pendapatan lebih besar daripada bebannya dia. Inilah pembahasan kita sampai ke pembuatan kertas kerja atau worksheet atau neraca laju. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.